Hai guys, kembali lagi di channel 247 Cinema. Kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul The Curse. Film ini dirilis pada tahun 2021. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Kertas karton pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. Film diawali pada tahun 1917, perang sedang berkecamuk antara pasukan Perancis melawan pasukan Nazi. Tidak sedikit korban berjatuhan di antara kedua belah pihak. Terlihat seorang kapten dari pasukan Perancis yang bernama Edward sedang menjalani proses pengambilan 4 peluru sekaligus di dalam tubuhnya di tenda medis. Ahli bedah mengeluarkan peluru keempat dari dalam tubuh sang kapten. Anehnya peluru tersebut terbuat dari perak dan bukan buatan dari Jerman. Film berlanjut 35 tahun sebelum perang terjadi. Datang seorang ibu yang bernama Isabel sehabis shopping dari mall. Setelahnya Isabel menyuruh asisten rumah tangganya untuk menyiapkan air panas karena ia mau mandi sehabis berpergian. Di tempat lainnya di sebuah desa tinggal sekelompok klan Romani yang menempati tanahnya. Pemimpin klan Romani tersebut meramalkan bahaya akan datang, lalu menyuruh anaknya untuk membuat satu set gigi palsu yang terbuat dari perak dalam bentuk taring serigala untuk melindungi mereka. Facest din orice tulgata. Sedangkan anak laki-laki Isabel yang bernama Edward sedang mengganggu adiknya yang bernama Carlotte. Isabel pun menengahinya lalu pergi mandi. Malam harinya mafia tanah yang bernama Seamus Lauren sedang mengadakan pertemuan dengan para koleganya, membahas mengenai klan Romani yang menurut mereka menduduki tanah sengketa. Has anyone tried to negotiate with them? Sebenarnya dari mereka sudah menawarkan membeli tanah tersebut kepada klan Romani, namun ditolak mentah-mentah tawaran tersebut. Keesokan harinya Seamus bersama ke orang bayarannya pergi mendatangi sekelompok klan Romani tersebut tinggal, lalu menyuruh mereka untuk segera meninggalkan tanah tersebut. Negosiasi terjadi namun karena berpendirian tetap tidak mau meninggalkan tanah tersebut, sehingga kekerasan pun diambil oleh para orang bayaran Seamus. Satu persatu dari klan Romani tersebut dibunuh dengan ditembak. Ada yang melarikan diri sampai ke dalam hutan, namun kamp tempat mereka tinggal dibakar. Setelahnya, mereka menangkap pemimpin klan yang kabur ke dalam hutan. Mereka juga mengambil set gigi yang terbuat dari perak. Pemimpin Romani itu berkata akan mengganggu kehidupan warga yang telah mengambil tanahnya dan tidak akan membuat mereka hidup dengan tenang. Mereka menyiksa pemimpin tersebut dengan menguburkannya bersama gigi palsu perak. Tidak henti-hentinya si ibu pemimpin itu mengucapkan doa-doa. Sementara si anak dipakaikan baju ala orang-orangan sawah, kaki tangannya juga dipotong lalu dimasukkan jerami padi dan didirikan bagaikan tiang pancang di tengah-tengah ladang. Sebagai peringatan bagi Romani yang lainnya. Setelahnya, anak Seamus tidak luput diganggu oleh mimpi buruk bertemu dengan orang-orangan sawah dan taring gigi perak. Keesokan malamnya, seseorang yang bernama John datang dari jauh menginap di sebuah motel. Petugas motel tersebut menyuruhnya menuliskan keperluan John datang ke kota itu di dalam buku tamu. Lalu John didekati oleh seorang detektif yang bernama Alfred. Alfred pun menanyakan maksud kedatangan John ke kota itu. Ia melihat di dalam buku tamu John menuliskan profesinya sebagai ahli patologi. Keesokan harinya Edward yang sedang asik berlatih pedang di sebuah pohon melihat asap putih yang mengapul di kejauhan. Dengan rasa penasaran mendekatinya. Edward pun mendekati orang-orangan sawah. Tiba-tiba saja dari belakangnya terlihat hantu pemimpin Romani mendekatinya. Ternyata ia sedang bermimpi. Keesokan harinya, bocil-bocil di desa sedang bermain lompat tali. Seorang dari mereka yang bernama Timmy mengajak teman-temannya pergi ke sebuah hutan. Timmy bilang kepada mereka semua agar berjanji tidak memberitahu kepada yang lain atau orang tua mereka, khususnya untuk Edward dan Carlotte. Ternyata mereka pergi melihat orang-orangan sawah di padang rumput, padahal orang tua mereka telah melarang untuk pergi ke sana. Let's dig up the box of treasure. Mereka semua telah bermimpi mengenai orang-orangan sawah tersebut. Timmy menggali tanah yang di dalamnya terdapat gigi perak dan mayat dari pemimpin Romani. Tiba-tiba saja Timmy memakai gigi perak itu dan menggigit leher Edward.
Charlotte bersama para bocil lainnya pergi dari sana. Dengan segera Seamus membawa Edward yang sudah tidak sadarkan diri untuk pulang. Tak lama kemudian datang dokter untuk mengobati luka gigitan di leher Edward. Dokter itu mengira bahwa Edward telah digigit oleh hewan buas sehingga menjadi demam. Ia telah memberi obat untuk penurun panasnya. The wound does seem to be infected and he has a fever. Malam harinya, Charlotte bermimpi kembali mengenai orang-orangan sawah lalu mendengar Edward sedang ketakutan dan mendatangi kamarnya. Ternyata Edward sedang terlilit akar di atas ranjangnya membuat Charlotte berteriak dan membangunkan seluruh isi rumah. Setelah diperiksa kembali, Edward sudah menghilang dari kamarnya. Loh, kok hilang? Seluruh warga pun mencari Edward yang tiba-tiba hilang ke tengah hutan, tetapi mereka tidak dapat menemukannya juga. Di tempat lainnya, detektif Alfred mendatangi kamar John terkait Edward yang hilang. It may be connected to what you've been looking for. Lalu mengajak John untuk mendatangi rumah Seamus. Mungkin saja ini bisa menjadi jalan apa yang John sedang cari-cari. Keesokan harinya, detektif Alfred dan John mendatangi rumah Seamus untuk membahas mengenai Edward yang hilang dari rumahnya. Alarm will be with you shortly. Seamus bilang saat menginfokan Alfred kemarin keadaan sekitar rumahnya semakin buruk. Sementara Charlotte mendatangi gereja untuk berdoa. Ternyata sudah ditunggu oleh Timmy di sana menanyakan apa yang terjadi saat di lapangan. Did you or the others tell them what happened? Karena ia tidak ingat sama sekali. Yang Timmy ingat adalah gigi palsu perak lalu bermimpi dan terbangun sudah berada di atas tanah kuburan. Charlotte bilang Timmy menggunakan gigi perak palsu untuk menggigit Edward. Lalu Timmy merobek selembar kertas dan memberikannya kepada Charlotte. If I deliver him over to you. Timmy melihat api di dalam mimpi buruknya. Mereka semua akan membayar dosa yang telah dilakukan oleh para orang tua mereka dan semuanya akan mati. Setelahnya Timmy berlari keluar gereja. Ia melihat Edward di tepi hutan menatap dirinya. Tetapi Edward malah masuk ke dalam hutan. Timmy berusaha mengejarnya, namun saat berada di tengah ladang rumput, sesuatu menyerangnya sehingga sebelah tangannya terputus. Lalu masuk ke dalam gubuk di tengah hutan dan... Beberapa hari kemudian Seamus bersama John dan Alfred segera pergi ke gubuk di tengah hutan. John mencoba melihat Timmy yang sudah menjadi mayat dan dibelatungin. Lalu kemudian mengambil kertas yang ada di dalam saku Timmy. John berkata semua itu adalah perbuatan hewan buas, mungkin saja serigala yang memangsanya. Alfred bilang akan kembali ke kota untuk membuatkan laporannya. Negara juga sedang mengalami wabah kolera. Ia harus segera kembali ke sana karena banyak yang harus diurusi, tetapi John tetap tinggal di desa. Seamus bilang sebelum Edward menghilang ia bermain dengan Timmy di dekat hutan. Lalu Edward ditemukan tergeletak karena digigit oleh hewan buas di lehernya dan membawa mereka pulang. Malam harinya Charlotte bermimpi lalu mendengar Edward sedang kesakitan. Setelahnya Charlotte berteriak dan saat mereka sampai di kamar Edward telah menghilang. Warga di pemukiman semua ketakutan. Mereka semua bekerja dan tinggal di atas tanah milik Seamus. Seamus pun bertanggung jawab atas mereka semua. May I present my wife Isabel? When I came down, the store was wide open. Setelah mengobrol, John melihat pintu dan halaman belakang rumah, lalu menyuruh menutup semua pintu dan jendela di lantai bawah untuk pencegahan. Setelahnya, ia menuju kamar di mana Edward terakhir kali berada dilanjutkan makan bersama. Malam hari pun tiba. John bermimpi menuju padang rumput yang terdapat orang-orangan sawah di tengahnya, lalu menggali lubang dan mendapatkan kotak gigi perak dan melihat anak istrinya berada di pinggir hutan. Keesokan paginya mereka menyantap sarapan bersama. Tiba-tiba saja Charlotte bertanya kepada kedua orang tuanya apakah mereka akan mati. Malam hari pun tiba. John mencoba mengambil darah kering yang menempel di pintu belakang rumah lalu melihatnya di bawah mikroskop. Terdengar suara binatang yang sedang menggaruk-garuk pintu di belakang rumah. John segera mengeceknya dan tak lama kemudian datang Seamus. Mereka pun berdua mencoba mengecek keluar rumah. John menyarankan agar Seamus mengadakan pertemuan dengan para tetua kampung untuk membahas masalah yang saat ini sedang hit terjadi di kampung mereka. Tentang hilangnya Edward dan kematian Timmy yang dimangsa oleh binatang buas yaitu serigala. Terlihat gigitan pada mayat Timmy, John pastikan itu gigitan dari serigala. Keesokan paginya, 3 orang warga pergi ke ladang kebun anggur. Terdengar secara samar-samar suara binatang buas serigala di dekat mereka.
Callum mencoba mencari suara tersebut masuk ke dalam hutan. Setelahnya ia tidak terlihat lagi. Anna mencoba memanggil-manggilnya. Anna memanggil temannya yang lain bernama Jacob yang tiba-tiba saja tidak bersuara, yang ternyata sedang dimangsa oleh siluman serigala. Anna mendekatinya dan melihat kejadian di mana Jacob sedang digengbeng oleh siluman serigala. Siluman itu pun menyergap Anna. Untungnya Callum segera datang menyuruh Anna berlari, tetapi ia malah menjadi bulan-bulanan siluman tersebut. Anna segera berlari menuju desa. Setelahnya John bersama Seamus dan warga desa mendatangi ladang anggur tempat di mana Anna melihat siluman serigala. Jacob dan Callum juga sudah tidak ditemukan di sana. Lalu mereka mendatangi rumah Anna yang telah tergigit oleh siluman itu. Ternyata Anna sudah tidak berada di dalam rumahnya, hanya terlihat ceceran darah di kasurnya. Anna pergi ke dalam hutan persis yang terjadi pada Edward. Dari badan belakangnya mengeluarkan akar, lalu Anna menuju danau dan menyelam. John pun menyarankan agar semua warga harus segera dievakuasi dari desa. Ia menyarankan agar masuk ke dalam gereja dengan membuat pintu pertahanan. Tidak lupa untuk menyiapkan makanan dan minum sebagai perbekalan selama di dalam gereja, untuk mencegah agar tidak banyak korban dari warga desa yang tersisa. Malam harinya, John yang tidak bisa tidur mengagetkan Isabel, lalu mereka pun minum anggur bersama. John pun menceritakan kisahnya. John bersama istri dan anaknya tinggal di desa Gevaudan. Warga di desanya diganggu oleh siluman serigala. Seminggu 2 kali warganya tergigit oleh siluman itu. Seems a long time ago now. John pertama kali melihat siluman serigala tersebut yang sedang berlumuran darah segar di luar desanya. Ternyata siluman itu habis membantai 13 orang warga desanya, termasuk istri dan anaknya. Warga desanya pernah menangkap serigala tersebut. Tak lama setelah itu para Gypsy dari suku Romani mendatangi desa Gevaudan. Mereka bilang serigala kutukan itu telah balas dendam. They said the curse had had its revenge. Para Gypsy suku Romani mengurung siluman itu di dalam gigi palsu perak, namun mereka jejaknya terhenti di suatu tempat dan tak terlacak lagi. Isabel mau menceritakan apa yang terjadi pada para suku Gypsy Romani tersebut, namun Seamus datang menghentikan pembicaraan mereka. And the elders. That's enough! Seamus menyuruh John untuk menghentikan membahas mengenai kutukan lagi. Diharapkan John dapat membantu dirinya menangkap siluman serigala tersebut. Keesokan harinya warga berbondong-bondong masuk ke dalam gereja untuk perlindungan diri dari teror siluman serigala. Setelahnya, John pergi masuk ke dalam hutan membawa jebakan dan senapan di tangannya, lalu memasang dan membuat lubang jebakan untuk siluman serigala itu. John juga mendatangi tempat orang-orangan sawah terpancang, terlihat di bawah pasaknya bekas lubang galian. Kemudian John terbangun dari tidurnya di dekat gubuk di dalam hutan. Ia bermimpi tentang anak istrinya. Tiba-tiba saja seekor siluman serigala mendekati gubuk tersebut. Dengan segera ia mengokang senjatanya dan mendekati lubang jebakan. Akhirnya siluman serigala itu terperosok ke dalam lubang. Malam harinya John kembali ke rumah Seamus dengan membawa ekor siluman serigala itu, lalu meletaknya di atas meja. John segera membedah perut siluman serigala itu yang ternyata di dalamnya terdapat Anna, tetapi bukan Anna yang sebenarnya. Salah seorang anak buah Seamus bernama Saul menembaknya. Seamus juga menyadari apa yang terjadi pada anaknya Edward seperti apa yang terjadi pada Anna. Lantas John menanyakan tentang wanita yang dikubur dekat dengan orang-orangan sawah. At night, everyone had the same dream. Wanita tersebut mengutuk tanah yang kini didiami oleh Seamus dan warga lainnya. Begitu yang terjadi kepada Edward, ia terkena kutukan wanita suku Gypsy Romani yang dikubur hidup-hidup di ladang. Akhirnya Seamus pun mengakui bahwa semua yang terjadi dimulai dari dirinya dan ia harus mengakhiri dengan memburu siluman serigala, yaitu anaknya sendiri. Whatever it is. Kemudian, Seamus menyuruh John dan anak buahnya untuk membakar siluman serigala yang kini berada di hadapan mereka. Keesokan harinya, kakek dan nenek Charlotte pergi meninggalkan rumah. Terlihat Charlotte yang sangat sedih harus berpisah dengan kakek dan neneknya. Isabel. Sedangkan John menanyakan kembali mengenai wanita yang dikubur di ladang kepada Isabel. Lantas Isabel menunjukkan sebuah foto kepada John. Mereka semua telah bermimpi tentang perak. John juga menemukan potongan Alkitab di mayat Timmy tentang perak. Sepertinya ada rahasia yang disembunyikan oleh Timmy sebelum mati. Sementara Seamus bersama anak buahnya dan warga desa memburu siluman serigala sampai masuk ke dalam hutan mengerahkan semua anjing peliharaan mereka. John, Isabel, dan Charlotte mendatangi gereja untuk mengambil perak yang disembunyikan oleh Timmy sewaktu masih hidup. Charlotte segera menunjukkan perak yang dimaksud.
Sedangkan ART mereka yang bernama Anais berada di rumah sendiri. Karena langit terlihat mendung, ia berniat mengangkat jemuran di halaman rumah. Dari balik jemuran, siluman serigala menongplok lalu menggigit tangan dan perut Anais, sehingga membuatnya kesakitan lalu masuk ke dalam rumah. Kotak tersebut ternyata berisi satu set gigi palsu perak milik pemimpin Romani yang dikubur hidup-hidup oleh anak buah Simus di waktu yang lalu. John menyuruh untuk mendatangkan para tentara ke desa K, dan John juga membutuhkan pandai besi untuk melebur perak tersebut. Anais segera membalut luka di perut dan di tangan akibat gigitan dari siluman serigala tersebut. Karena tidak mendapatkan buruan yang dicari-cari, Simus bersama warga desa dan anak buahnya kembali ke rumah masing-masing. Akan melanjutkan perburuan di keesokan harinya. Sedangkan John berada di pandai besi melebur gigi palsu perak untuk dijadikan beberapa butir peluru. Hari pun telah petang, John mencoba membuat perapian di sekitar rumah Simus. Clean yourself up. Sedangkan Simus mencari-cari Isabel di dalam rumahnya lalu makan malam bersama. Terlihat Anais yang selalu memegangi perutnya yang terluka. John naik ke lantai 2 memantau keadaan sekitar rumah dari sana. Terlihat jemuran berantakan di halaman rumah lalu mendatangi Simus dan keluarganya yang sedang makan malam. Simus menyuruh John untuk pergi dari rumahnya keesokan hari karena ia yakin akan mendapatkan buruan dan mengakhiri teror dari siluman serigala tersebut. John menolaknya karena sia-sia saja kalau ia harus pulang dengan tangan kosong tanpa memastikan siluman tersebut sudah benar-benar mati. Siluman tersebut telah membunuh anak dan istri John. Semua itu karena ulah Simus yang serakah menyerobot tanah milik suku Gipsi Romani. John akan tinggal di sana sampai para tentara datang. Malam hari pun tiba, Anais menggigil sebentar lagi akan berubah menjadi siluman serigala karena telah tergigit sebelumnya. Sementara Isabel mendatangi kamar Charlotte lalu tidur di sampingnya, sedangkan Simus sedang asik menulis mendengar sesuatu dari lantai atas rumahnya. Karena ngantuk, John mencoba membuat kopi di dapur untuk mengusir rasa kantuk itu. Simus segera mengambil senapan dan membawa lilin untuk penerangan memeriksa setiap ruangan lalu menuju lantai 2 rumah mendatangi kamar Anais. Dengan perlahan-lahan Simus masuk ke dalam kamar Anais tetapi tidak menemukannya di sana dan tiba-tiba mendengar suara gaduh di lantai atas rumah membuat Isabel terbangun dan keluar dari kamar Charlotte lalu bertemu John di dapur. Terdengar suara letusan tembakan dari kamar Anais yang ternyata Simus telah menembak Anais yang telah berubah menjadi siluman serigala. John mencoba mendatangi kamar yang ternyata api telah membesar melalap kamar tersebut, lalu mengejar Simus yang berlari menuju gudang penyimpanan. Sementara Isabel mendatangi kamar Charlotte untuk mencoba keluar dari dalam karena rumah telah terbakar. Namun terlihat seekor siluman di tangga, mereka pun bersembunyi. Terlihat Simus sedang duduk sambil memegang obor di tangannya. Ia menyadari telah tergigit oleh siluman serigala dan akan menjadi siluman juga. Lantas ia membakar dirinya sendiri. Setelah dirasa aman, Isabel bersama Charlotte segera keluar dari dalam rumah itu dengan dibantu oleh John. Mereka bertiga akan segera pergi ke gereja karena untuk saat ini tempat yang paling aman adalah di sana. Di tengah perjalanan menemukan kereta kuda yang telah hancur diporak-porandakan oleh siluman serigala. Penumpangnya pun telah tewas yang ternyata adalah kakek dan nenek dari Charlotte. Terdengar suara siluman mendekati mereka karena perak yang dibawa oleh John, siluman itu tidak berani mendekatinya. Kesempatan itu lantas dimanfaatkan mereka untuk berlari menuju ke dalam gereja. Terdengar suara siluman mengejar mereka. Untung saja mereka segera sampai, warga juga membukakan pintu dan mereka pun selamat. John menceritakan apa yang terjadi di rumah Simus. Hanya mereka bertiga yang berhasil selamat dan tersisa. No, I'm tired of waiting. Karena emosi terhadap siluman, seorang warga ingin berlari keluar untuk melawannya. Namun hal itu segera dicegah oleh John. John bilang mereka selamat bisa sampai ke gereja karena mempunyai peluru perak yang ditakuti oleh siluman. Mereka harus bersabar menunggu siang hari untuk menembakkan peluru perak tersebut di badan siluman serigala. Hanya itulah satu-satunya kesempatan dan harapan mereka untuk mengakhiri semua itu. Tentara juga akan tiba di sana besok pagi. Oleh karena itu mereka punya malam yang panjang yang harus mereka hadapi. Is Edward lost to this nightmare? Tengah malamnya, John mencoba memberitahu Isabel apa yang sebenarnya terjadi kepada Simus. Ia tergigit oleh Anais yang telah menjadi siluman serigala. Menyampaikan pesan terakhir Simus kepada Isabel yaitu permintaan maaf kepada anak dan istrinya. I can't say.
Di saat semua orang yang sedang berada di dalam gereja terlelap, Isabel memanjatkan doa agar Edward segera kembali dan berkumpul bersama mereka lagi. Tiba-tiba terdengar suara Edward memanggil-manggil Isabel. Ia segera menuju pintu untuk membukanya. Ternyata adalah siluman serigala yang berada di balik pintu langsung masuk ke dalam gereja dan membantai satu persatu yang berada di sana. Isabel mencoba untuk menghentikan semua itu, tetapi siluman serigala tetap menggigitnya. Tidak ada pilihan lain, John segera menembakkan peluru perak ke tubuh Isabel dan mengenai badan siluman yang sebenarnya adalah Edward. Di akhir film, kita diperlihatkan siluman yang telah berubah menjadi Edward yang asli. Isabel berusaha memeluknya dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Hari pun telah berlalu, Charlotte dan Edward diasuh oleh John hingga dewasa. Dikisahkan, Edward menjadi komandan perang tertembak 4 peluru sekaligus 1 peluru diantaranya adalah peluru perak yang diperlihatkan di awal film. Sampai di sini film pun berakhir, saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali.